Assalamualaikum, hai semua, kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipermudah dalam segala urusan dan dilancarkan untuk rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini pagi Sabtunya aku ya, teman-teman. Jadi di sini aku awali videonya dengan nyiapin bekal untuk Pak suami berangkat kerja. Dan seperti biasa juga untuk bekalnya ini yang simple aja. Ini aku buatin telur tahu gitu yang dipakein bawang merah, bawang putih. Terus di sini nanti dipakein daun bawang dan juga sedikit kecambah. Tapi ini kecambahnya beda ya, teman-teman. Kecambahnya itu dari kedelai gitu, makanya gede-gede nanti untuk kecambahnya. Sebenarnya sih belum pernah coba untuk kecambah dari kedelai ini kan, cuman karena penasaran gitu. Jadi ya udah aku beli aja dan mau coba gitu enak atau enggaknya untuk si kecambah dari kedelai ini. Biasanya kan kalau kecambah dari biji kacang ijo kan, kecil-kecil. Tapi kali ini kecambahnya dari kedelai gitu. Nah, singkat aja untuk masakannya, ini udah matang ya teman-teman. Jadi ya udah aku salin aja ke wadah kecil gini aja. Karena bekalnya juga nggak pakai nasi kan, dan nggak pakai apa-apa lagi, cuman tahu telur tok kayak gini aja. Soalnya juga porsinya ini disedikitin karena Pak suami itu kan kerjanya kalau di setiap hari Sabtu itu hitungannya setengah hari ya. Setengah harinya tuh artinya pulangnya cepet gitu teman-teman, sekitar jam 2:30 itu tuh udah ada di rumah biasanya kalau di hari Sabtu. Nah, ini udah selesai untuk bekalnya, jadi langsung dibawa sama Pak suami di pagi ini. Nah, terus lanjut, ini udah selesai buatin bekal tadi. Ini aku mau beres-beres aja langsung bekas akunya buatin bekal Pak suami tadi. Dan ini juga aku tuh ada manasin sisaan kepiting yang kemarin aku masak ya teman-teman. Itu masih ada beberapa gitu. Sayang kan kalau misalnya dibuang. Karena juga keadaannya masih bagus, jadi ya udah dipanasin aja dan bisa ntar dimakan lagi di hari ini. Nah, ya udah ini tuh tinggal beres-beres dan ini juga mau nyuci gitu, nyuci perpiringan yang tadi dipakai buat siapin bekal Pak suami. Dan juga sebelum nyuci piring sih ini tuh aku mau berberes area kompor dulu ya teman-teman. Soalnya ya gitulah ya. Sehabis masak tuh pasti adalah cipratan-cipratan kotoran yang terbang gitu ya, yang hinggap. Kok hinggap sih? Maksudnya yang jatuh gitu di area kompor. Jadi ya mesti banget harus diberes-beresin. Jadi sebelum mau nyuci piring ya udah ini ngeberesin dulu untuk area kompor dan sekitarnya, baru deh ntar aku lanjut untuk nyuci piring. Tapi ini tuh sebelum ngebersihin bagian kompor, ini aku mau salin dulu sisaan nasi yang ada di Magicom. Dan ini juga nggak aku panasin karena sedikit gitu ya untuk sisaan nasinya. Jadi ya udah nggak usah dipanasin aja. Oh ya, kemarin tuh ada yang komen tuh ya di video aku, katanya nasinya sehabis masak nggak ditutup sama serbet gitu, kain serbet untuk si tutup Magicomnya, apa nggak basi gitu ya. Kalau aku sih masak di Magicom ini cuman sekedar masak aja gitu ya teman-teman. Kalau sudah matang gitu untuk si nasinya ya udah langsung aku cabut untuk colokannya. Jadi nggak standby untuk Magicomnya itu nyolok di aliran listrik gitu. Jadi setelah nasi itu matang ya udah aku langsung cabut untuk Magicomnya. Dan untuk penutup Magicomnya itu nggak aku tutup pakai serbet sih, karena apa ya, untuk keadaan Magicomnya kan juga mati, jadi hawa panasnya juga berkurang gitu kan. Dan juga kalau untuk uap dari air si nasi itu kan otomatis akan jatuh ke penampungan air yang ada di samping tutup Magicom itu kan biasanya. Jadi alhamdulillah aman aja sih untuk nasi aku seharian, bahkan juga tersisa sampai besok paginya kayak tadi. Itu masih keadaannya bagus banget gitu. Nah, kecuali juga misalnya nasinya itu banyak gitu ya kesisaan, nah barulah pagi-pagi itu aku harus manasin supaya awet sampai ke siang hari gitu. Jadi kalau aku sih cara masak nasi biasanya ya gitu ya teman-teman. Untuk Magicomnya nggak aku colokin standby, jadi ya nasinya aku tuh aman walaupun tutup Magicomnya nggak dialasi dengan kain serbet gitu.
Nah, oke lanjut ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh udah selesai tuh ya berberes di bagian meja kompor dan juga tadi ada ngelap-ngelap tuh di bagian meja makan. Nah, terus ini lanjut barulah setelahnya aku mau nyuciin piring. Tapi ini aku kosongin dulu untuk keranjang peniisan piringnya seperti biasa. Dan baru deh lanjut untuk nyuciin perpiringannya aku yang ada beberapa kotor ini. Jadi ini tuh juga kayak sisa-sisaan gelas yang semalam dan juga peralatan yang tadi dipakai untuk buat bekal Pak suami. Jadi langsung aja dicuci di pagi ini. Oh ya, untuk kecambah kedelai tadi yang aku campur di masakan bekal Pak suami tadi, itu tuh aku belinya di saat aku beli perbuahan gitu ya teman-teman di sore hari. Jadi takutnya nanti ada teman-teman yang nonton gitu kan videonya aku sebelum ini yang bongkar belanjaan dari pasar. Nah itu kan ngeliat tuh nggak ada gitu ya untuk si kecambah kedelai yang aku beli dari pasar. Kok bisanya tahu-tahu ini aku masak ada si kecambah itu kan. Jadi untuk kecambah itu tuh aku belinya di sore hari pas di saat aku beli perbuahan gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh ada nambah beli buah-buahan lagi di sore harinya. Dan sekalian aku tuh beli si kecambah kedelai itu tadi gitu. Takutnya nanti ada yang bingung kok nggak sinkron gitu ya sama belanjaan mingguannya aku di food prep kemarin gitu. Nah oke deh teman-teman, ini singkat aja untuk cucian piringnya udah mau selesai ini tuh ya, sisa perwajanan aja lagi yang aku cuci. Dan ini juga seperti biasa untuk sisa-sisa makanan atau kotoran makanannya ini tuh aku tampung di wadah seperti biasa. Nah nanti baru aku buang ke area luar rumah dan nanti biasanya sih dimakan sama ayam-ayam tetangga gitu. Jadi kalau untuk sampah basah itu tuh aku nggak pernah simpan di dalam kresek atau di tempat sampah gitu ya teman-teman. Jadi setiap harinya aku itu nggak ada nampung sampah basah gitu karena memang di setiap cuci piring itu langsung aku buang ke area tanah gitu. Jadi kalau untuk nampung sampah-sampah di rumah itu ya sampah-sampah kering aja gitu. Paling sampah-sampah kering itu nanti kalau udah full ya udah dibakar aja. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini udah selesai tuh untuk nyuci piring. Jadi di sini langsung aja aku mau nyapu-nyapu area rumah dan ini aku sapu yang paling pertama di area kamar dan langsung aku terusin ke dapur. Ini mohon maaf ngomongnya agak belibet ya teman-teman. Terus nanti setelah dari dapur aku sapu, terus ini lanjut ke bagian depan ini. Nah ini untuk di depan ini langsung aku sapu-sapu aja karena alhamdulillah nggak ada berantakan mainan ralin di bagian lantai ya teman-teman. Ada sih di bagian meja itu, cuman orangnya masih pakai main gitu kan sambil nonton TV gitu. Jadi ya udah nggak usah aku beresin aja, aku biarin aja dulu. Ya udah langsung aja tuh ini aku sapu aja untuk lantai bagian dalam dan seperti biasa juga ini langsung dilanjutin ke bagian teras untuk nyapu-nyapunya. Nah ini alhamdulillah sih ya teman-teman untuk cuaca di tempat aku tuh lumayan cerah. Cuman cuacanya itu kalau aku bilang nggak bagus sih ya teman-teman. Soalnya untuk beberapa hari ini cuacanya itu suka tiba-tiba hujan gitu loh teman-teman. Kadang panas kayak gini kan. Nah nanti bakalan tiba-tiba turun hujan gitu mendung. Jadi buat apa ya, buat nggak enak gitu kan cuaca yang seperti ini ya. Kalau mau itu ya hujan aja, kalau panas ya udah panas aja gitu, nggak usah yang panas terus tiba-tiba dadakan hujan kan. Itu juga yang bikin terkadang kita itu mudah terserang sama demam apalagi kayak bapil gitu. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman. Di sini aku mau masak untuk sarapan Ralin di pagi ini. Jadi ini tuh sesuai mintanya Ralin mau dimasakin daging slice gini yang dicampur sama pentol dan juga sosis. Soalnya kan ini tuh masih ada kesisaan gitu di dalam freezer untuk daging slice-nya dan juga pentol sosisnya masih ada. Jadi makanya Ralin itu katanya untuk sarapan di pagi ini mau makan ini aja.
Dan ini juga aku sengaja untuk campurin wortel ya teman-teman, supaya ada sayurannya gitu kan. Jadi untuk wortelnya nanti ini mau aku rebus aja dulu, supaya pas di saat masak perbahanannya ini tinggal cemplang-cemplung gitu, nggak perlu nunggu si wortelnya empuk dulu. Jadi makanya ini direbus dulu untuk wortelnya sebentar. Nah, kalau untuk bumbunya sih aku tuh cuman pakai geprekan bawang putih gini aja, plus daun bawang lagi. Maksudnya daun bombay gitu ya teman-teman, yang aku tambahin. Udah itu aja, nanti tinggal ditambahin saus bulgogi gitu sama kecap, udah gitu aja. Paling ditambahin penyedap rasa dan juga lada bubuk gitu. Dan pokoknya ini tuh simple aja lah ya teman-teman untuk sarapan di pagi ini. Pokoknya main cemplung-cemplung aja, oseng-oseng, udah gitu selesai. Nah, ini aku juga untuk ngosengnya nggak pakai minyak goreng, jadi aku pakaiin margarin aja. Terus udah margarinnya mulai panas, langsung aja dimasukin bawang bombay dan juga bawang putihnya. Bawang putihnya sama bombay agak melayu, langsung aja dimasukin pentol dan juga sosisnya. Nah, di sini langsung aku tambahin penyedap dan juga lada bubuk. Terus dioseng-oseng sebentar sampai matang dulu untuk pentol dan sosisnya, baru deh aku cemplungin untuk si daging slice-nya. Dan ini diaduk-aduk sebentar, baru deh ditambahin sama si saus bulgogi dan juga kecap manis sedikit. Aduk-aduk lagi sebentar supaya sausnya merata, baru dimasukin untuk wortelnya. Dan diaduk-aduk lagi sebentar, barulah dimatikan untuk api kompornya. Udah, pokoknya sesimpel itu untuk sarapan di pagi ini. Oke, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman juga yang udah ngikutin, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye!